Kalian jangan ke belakang pulau. Ada penunggunya. Kalian di sini cuma berdua aja ya? Ke arah sana. Stop, Mike. Dipagarin, Mike. Kayaknya nggak boleh deh. Mau sampai kapan? Sampai ada yang mati lagi? Mati kita kok bakalan mati. Diawali dengan diperlihatkan seorang pria yang baru terbangun dari tidurnya. Dia bernama Dante. Yang nonton Pulau Hantu 1 pasti tahu kisah Dante. Dante ini salah satu orang yang berhasil selamat dari tragedi yang ada di film Pulau Hantu 1. Dante mencoba mencari orang di pulau ini, namun dia tidak menemukan satu orang pun. Hal ini membuat dia sangat panik berada seorang diri di pulau angker ini. Hingga beberapa saat dia dikagetkan dengan kemunculan pria Gribo yang ternyata dia adalah Nero, teman Dante yang juga selamat dari tragedi Pulau Hantu 1. Scene berganti, diperlihatkan sekelompok remaja yang sedang menuju ke pulau itu untuk mengadakan sebuah party. Mereka adalah Tia, Marsha, Brian, Joe, dan sepasang kekasih yaitu Aura dan Martin. Di sana Tia curhat ke Marsha kalau dia baru putus dengan pacarnya yang bernama Angga dan dia belum bisa melupakannya. Marsha menyarankan kalau Tia harus menyibukkan diri dan dia yakin kalau Tia bisa menemukan gebetan baru saat party di sana. Brian sempat ragu kalau penjaga pulau di sana tidak akan mengizinkan mereka untuk membuat sebuah party. Namun Marsha mengatakan kalau dia punya ide agar mereka bisa diizinin, yaitu dengan menggoda penjaga di sana dengan memperlihatkan kedua gunung kembarnya. Marsha juga mengatakan kalau mereka harus mendapat izin sebelum teman mereka yang lainnya yaitu Michael dan Kayla datang. Mereka bersama seorang dukun sekaligus orang yang mengantar mereka ke pulau itu. Saat sampai di pulau, mereka terlihat sangat kagum dengan keindahan pulaunya. Sementara Pak Dukun terlihat sudah merasa ada yang tidak beres dengan pulau ini. Saat akan melakukan reservasi, mereka disambut oleh Nero. Karena mengira Nero adalah penjaga resort di pulau ini, mereka terus menggoda Nero agar diizinin mengadakan party di sini yang akan dihadiri sekitar 200 orang. Sebenarnya Nero coba menjelaskan kalau dia bukan penjaga resort, tapi dia tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Karena terus digoda dan dihimpit beberapa gunung besar yang membuat Nero Junior berdiri kokoh menuju arah mata angin, Nero kemudian mengizinkan mereka mengadakan party di pulau ini. Oh iya, nama gue Marsha. Oh, ya, Nero. Saya pikir bakal ketemu orang tua. Kalian juga besar-besar ya. Sekedar tanda terima kasih. Serem banget ya. Di sini tuh nggak boleh. Tapi saya... Udahlah ya mas, boleh ya. Ya maksud saya kalian boleh ngadain party di sini. Perlu diketahui kalau Nero dan Dante sekarang secara tidak langsung sudah menjadi penjaga resort di pulau ini karena penjaga sebelumnya tewas terbunuh bersama dengan teman-teman Nero yang lainnya, sehingga membuat di pulau itu tersisa 2 orang saja, yaitu Nero dan Dante. Saat Nero hendak mengantar mereka ke kamarnya, Nero berpesan kalau mereka bisa bebas di pulau ini, kecuali satu, yaitu mereka tidak boleh ke belakang pulau, baik lewat darat ataupun lewat laut, karena ada penunggunya. Apaan ya? Setan. Iya. Setelah mendapatkan izin, Marsha kemudian menghubungi Michael dan Kayla yang masih berada di tengah laut. Kamar mereka dibagi, satu kamar untuk 2 orang. Tia bersama Marsha, Brian bersama Joe, dan tentunya sepasang kekasih Aura dan Martin. Berpindah ke Dante yang baru sadar dari pingsannya. Dante yang masih trauma dengan kejadian yang menimpa teman-temannya langsung menghampiri Nero. Dante tidak menyangka kalau ternyata Nero juga masih hidup dan mengajak Nero untuk segera pergi dari pulau ini. Namun Nero ternyata sudah terpukau dengan keindahan gunung dan kecantikan dari Marsha. Dante mengatakan kalau dia tidak peduli dengan semua itu. Yang paling penting, dia harus segera pergi dari pulau ini. Namun tiba-tiba Tia muncul menghampiri mereka berdua yang membuat Dante cengar-cengir dengan kedatangannya. Tia bertanya apakah mereka cuma berdua saja di pulau ini. Dengan polosnya Dante menjawab kalau dulu dia berenam sama seperti mereka yang datang untuk bersenang-senang. Namun saat mereka ke belakang pulau, teman-teman mereka mati satu persatu karena dihantui. Mendengar itu, Nero cuma bisa tutup muka. Untungnya Tia cuma tersenyum mendengar cerita dari Dante karena kedengarannya seperti candaan untuk menakut-nakuti Tia.
Ayo Nero balik Kak ya. Nero, Ini Dante. kalian di sini cuma berdua aja ya? Dulu berenam. Terus kita ke belakang pulau, dibunuh satu-satu sama hantu. Nah, gitu. Tidak lama setelah itu, datang sebuah kiriman. Nero yang menerima kiriman itu terlihat ada masalah dengan tukang kirimnya, karena tukang kirim itu menggunakan bahasa Bugis yang tidak dimengerti oleh Nero. Lucunya, Nero malah ngaur dan berbicara asal-asalan. Birogi ka pala ite bensin na belana pole wa pamelo mala gaga de ko puro. Oi kala mahi kata mahuku na kalipata na miha ka kuna mahi. De na wading. Mukulaha. Sabun ni dokter de mo aja. Dui. Setelah itu, Michael dan Kayla akhirnya tiba juga di pulau ini. Michael mempertanyakan keberadaan mantan Tia yaitu Angga, namun Tia mengatakan kalau mereka sudah putus, yang membuat Dante sangat senang mendengarnya. Dante yang tidak mengetahui kalau Nero sudah menerima uang reservasi mengatakan kalau mereka tidak boleh mengadakan party di pulau ini karena bahaya. Tia membenarkan perkataan Dante karena sudah mendengar ceritanya kalau teman-teman Dante mati satu persatu di pulau ini. Namun Michael yang tidak percaya hal-hal gituan mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu, dukun yang dibawa mereka terlihat sedang melakukan observasi apakah pulau ini aman atau tidak. Namun, tiba-tiba sementara yang lainnya sedang bersenang-senang sambil mempersiapkan party yang akan mereka adakan. Kembali ke Dante dan Nero yang sedang berjalan sambil membawa barang kiriman. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan seseorang yang ada di balik jendela. Scene berganti ke Joe dan Brian yang terlihat sedang melakukan ekspedisi ke hutan untuk mendokumentasikan perjalanan mereka. Brian ini orangnya penakut, sementara Joe orangnya jahil. Terbukti saat Joe mencoba untuk menakut-nakuti Brian. Malam pun tiba, Brian terpukau akan kecantikan seorang gadis kecil yang ada di foto. Nero menjelaskan kalau dia adalah Tania, anak dari pemilik pulau ini yang tenggelam di belakang pulau dan sampai sekarang mayatnya belum ditemukan. Saat makan malam, Michael mempertanyakan keberadaan Tia yang tidak ikut makan bersama mereka padahal Tia yang memasak semua makanan itu. Ternyata Tia sedang bersama Dante. Di sana Dante mengatakan sesuatu yang membuat Tia terklepek-klepek dan mencium Dante. Setelah makan malam, Joe mengajak Brian untuk melihat pemandangan yang sangat indah. Ternyata Joe mengajak Brian untuk mengintip adegan cangkul-cangkul antara Michael dan Kayla. Namun sayangnya mereka ketahuan oleh Michael. Karena merasa gantung, Brian meminta izin ke Joe untuk pergi ke toilet demi menyempurnakan rasa sakninya. Sementara itu, Joe secara tidak sengaja melihat seseorang yang sedang berjalan. Dia kemudian mengikuti orang itu. Dan ternyata orang itu membawa Joe ke perbatasan belakang pulau. Karena Joe ini tidak percaya dengan hal-hal mistis, dia pun memutuskan untuk masuk ke sana. Di dalam, dia melihat orang itu menaruh sebuah sajen di sebuah kuburan. Dan Joe mulai diganggu oleh sosok kuntilanak. Di tengah ketakutannya, Joe mencoba menghubungi teman-temannya namun tidak dapat respon. Dan akhirnya, saat pagi hari, Dante mencari Tia di kamarnya namun ternyata dia tidak ada di mana-mana. Saat Dante mencari Tia di pantai, tiba-tiba ternyata itu adalah Tia. Tak lama setelah itu, Brian datang dan mengajak mereka untuk ikut bersenang-senang. Saat menyelam, Kayla menemukan sebuah boneka di dasar laut dan membawanya ke atas. Saking menikmatinya hari itu, mereka tidak sengaja masuk ke area belakang pulau. Setelah beberapa saat, Dante baru menyadari kalau mereka sedang berada di belakang pulau dan menyuruh mereka untuk segera cabut dari sana. Saat kembali di dermaga, Dante dan Nero terkejut melihat boneka yang dipegang oleh Kayla. Bersamaan dengan itu, Brian dan Michael baru menyadari kalau Joe tidak terlihat bersama mereka. Melihat keberadaan Joe di radio komunikasi, Michael menyimpulkan kalau Joe sekarang berada di belakang pulau. Dia memutuskan untuk pergi mencari Joe bersama dengan Brian dan sepasang kekasih tercinta.
Sementara Marcia berkata kalau dia akan menyusul. Saat tiba di perbatasan belakang pulau, Brian sempat menghentikan Michael karena ke belakang pulau itu dilarang. Namun karena posisi Joe berada di sana, Michael tetap masuk. Sementara itu, Tia melaporkan hal ini ke Dante dan Nero kalau yang lainnya sedang menyusul Joe. Marcia yang menyusul Michael dan yang lainnya baru saja tiba di gerbang perbatasan dan ikut masuk ke dalam. Berpindah ke Michael dan kawan-kawan yang berada di dalam menemukan radio komunikasi Joe yang tergeletak di tanah. Awalnya mereka mengira kalau ini semua bercandaan dari Joe. Michael kemudian memutuskan untuk membagi tim. Tak lama setelah itu, Martin dan Aura menemukan handcam milik Joe yang juga tergeletak di tanah. Sementara Dante dan Nero yang tiba di gerbang perbatasan malah mutar-mutar di depan gerbang itu karena mereka tahu apa yang akan terjadi jika mereka masuk ke dalam. Tia hanya pusing melihat tingkah Dante dan Nero. Berpindah ke Marcia yang terlihat salah jalan di tengah hutan. Dia kemudian dikagetkan dengan kemunculan sosok Kunti yang mangap. Namun untungnya Nero tiba-tiba datang dan membawa Marcia pergi dari sana. Saat mereka semua sudah kembali, mereka semua memutar isi rekaman dari handcam milik si Joe. Di dalam rekaman itu memperlihatkan semua kejadian yang menimpa Joe termasuk sosok Mbak Kunti yang menghabisi nyawa Joe. Hal ini tentu membuat mereka semua jadi takut. Nero yang melihat itu memarahi mereka bahwa inilah akibatnya jika mereka melanggar untuk ke belakang pulau. Kini mereka semua sudah percaya apa yang diceritakan oleh Dante dan mereka semua ingin pulang sebelum mereka mati satu persatu di pulau itu. Namun berbeda dengan Michael, sang kepala batu, dia berkata bahwa tidak ada yang boleh meninggalkan pulau ini sebelum acara partinya selesai. Michael belum yakin kalau Joe ini sudah mati karena mereka belum menemukan mayatnya. Dia juga berkata kalau bisa saja ini semua kerjaan si Joe, mengingat Joe orangnya jahil. Dia meminta semuanya untuk tidak panik. Dante menjawab, mau sampai kapan sampai ada yang mati lagi? Karena di video itu hantu yang sama yang menghantui Dante, Nero, dan kawan-kawan. Dante memberi saran kalau mereka semua bisa selamat asalkan mereka tidak macam-macam malam ini dan partinya dibatalin. Karena Michael ini kepalanya sekeras batu, dia tidak mau membatalkan partinya karena yakin Joe masih selamat. Dan juga orang-orang yang mereka undang sedang dalam perjalanan ke pulau itu. Setelah itu, Kayla juga sudah merasakan ada keanehan dengan boneka yang didapatnya dan memutuskan untuk membuang boneka itu ke laut. Malam pun datang, tibalah saatnya mereka mengadakan party. Brian yang menyambut tamu terlihat sedang gelisah dan sangat panik. Sementara Michael terlihat seolah-olah tidak ada yang terjadi. Di sini terlihat party mereka berjalan lancar dan meriah. Sementara Martin dan Kayla yang sedang bermesraan diganggu oleh sosok kuntilanak yang membuat Martin tewas. Kembali ke Michael yang tiba-tiba menerima sinyal dari radio milik Joe. Karena yakin itu benar-benar Joe, Michael memutuskan untuk kembali mencari Joe ke belakang pulau seorang diri. Sementara Kayla yang mulai mengalami hal-hal aneh tiba-tiba melihat boneka yang sudah dibuangnya ke laut kembali ke dia. Dia kemudian mengambil boneka itu. Kayla kemudian berjalan menuju pantai seolah-olah jiwa Kayla sudah dikendalikan oleh sesuatu. Mereka semua yang melihat Kayla berjalan menuju laut mencoba untuk menyelamatkan Kayla. Namun semua sudah terlambat. Kayla tewas tenggelam saat itu. Kejadian ini membuat mereka semakin panik. Mereka juga baru mengetahui kalau Michael ke belakang pulau seorang diri. Tiba-tiba Aura muncul dengan berlumuran darah. Maka dari ini 3 dari mereka sudah tewas. Berpindah ke Michael yang ternyata tiba di kuburan. Di sana dia berteriak memanggil Joe. Bukannya Joe yang datang, malah Mbak Kunti. Michael sang jagoan ini pun baru menyadari kalau seharusnya dia mendengar apa yang dikatakan oleh Dante. Namun semua itu sudah terlambat dan dia harus berakhir di tangan Mbak Kunti. Scene berganti ke Brian yang sangat ketakutan melihat kematian teman-temannya. Dia kemudian memutuskan untuk pergi dari sana menggunakan sebuah sampan. Nero, Dante, Tia, dan Marcia coba untuk mengejar Brian menggunakan kapal pesiar milik Michael. Namun sayangnya kunci kapal itu dipegang oleh Michael yang berada di belakang pulau. Karena tidak ada cara lain, Nero dan Dante pun memutuskan untuk ke belakang pulau mengambil kuncinya dan meninggalkan Tia dan Marcia di sana. Tak lama setelah itu, Marcia tiba-tiba pergi sendiri karena menerima sebuah sinyal dari radio komunikasinya. Dan tak lama setelah pergi, dia langsung bertatap muka dengan Mbak Kunti mangap dan meninggoy. Sementara Tia yang sendirian di kapal pergi dari sana karena takut. Dan tiba-tiba, di waktu yang sama, Brian juga terjatuh dari perahu dan meninggoy.
Sekarang kita kembali ke dua kocak, Dante dan Nero, yang menuju ke belakang pulau. Saat di belakang pulau, mereka berdua ternyata sudah siap dengan peralatan tempurnya. Berbagai kejadian seram dijadikan lucu oleh mereka berdua, karena berbagai pengalaman dan jam terbang sudah mereka lalui. Mereka mampu bertahan dari godaan Mbak Kunti yang terkutuk. Sampai saat mereka menemukan mayat Michael dan mengambil kuncinya. Setelah mencoba kabur dari sana, mereka hampir saja terbunuh oleh Mbak Kunti. Untung saja ada seseorang yang membantu mereka. Akan tetapi baru saja ditinggal, singkat cerita, Dante dan Nero berhasil kembali ke kapal. Akan tetapi mereka berdua tidak menemukan Marsha dan Tia yang sudah meninggoy oleh Mbak Kunti. Menyadari hal itu, Dante dan Nero mencoba untuk memberitahu semua orang untuk segera pergi dari sini. Namun mereka semua berkelakuan aneh. Nero kemudian mencoba untuk mematikan saluran listrik, namun anehnya listrik tidak padam dan party tetap berjalan. Dan ini menandakan kalau semua ini sudah tidak benar. Dante dan Nero pun mengabaikan ini semua dan segera kabur dari sana. Barulah saat mereka sudah berangkat, listrik tiba-tiba mati. Dan film pun berakhir dengan ending yang sangat membangunkan.